Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Selasa betul ya, tanggal 27 kalau gua nggak salah Agustus 2024. IHSG ya turun, nah, di tipis ya, sempat agak dalam habis itu naik di akhir gitu ya. Ya apakah akan lanjut terus rally ya, lihat aja ya, tapi tetap aja gue bilang saham yang bagi dividen tetap bagi dividen, yang nggak bagi tetap nggak bagi ya. Jadi perkecil resiko lo dengan ada di saham yang membagikan dividen ya. Jangan mau, kalau menurut gua jangan mau terpancing dengan orang-orang yang terus-menerus berdebat, ngajak lu berdebat. Wah, lebih baik pilih capital gain gini 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 gini, nggak usah ya. Karena kita tahu arahnya dia mau kemana. Ya, antara dia temannya bandar atau gimana gitu, arahnya dia mau mancing lu. Kalau lu bisa dapat dividen dividen plus capital gain, kenapa lu harus mau dibodoh-bodohin suruh pilih salah satu gitu loh. John, lu tuh udah gede, John. Udah gede, ya. Kalau lu bisa dapet dua ini barengan, kenapa lu harus masih aja terus mau digiring sama orang di perdebatan-perdebatan bodoh gitu loh, menurut gua. Yang lu tahu dia kemungkinan besar itu orang kaki tangan bandar udah. Dia nggak suka lu ada nyangsang di saham-saham berdividen, emang nggak suka, lu ngendok. Lu udah gede, John. Ya. Kalau lu bisa ada di dua ini saham yang bagikan dividen plus capital gain bahkan bigger gitu loh. Kenapa lu harus disuruh pilih salah satu, dibodoh-bodohin gitu loh. Wah, harus pilih salah satu nih. Wih, juga nih ya. Lihat dong, dia kasih kombinasi kan, biasa di FB kan dikasih. Wah, ini contoh, lihat nih. Wah, lihat David Dingin capital gain ternyata lebih menguntungkan. Pakai analisa kayak gitulah. Ya, wah, seolah-olah ya gini-gini gitu kan. Banyak yang percaya, banyak. Ya, sangat salah kalau lu bilang kalau lu di dividen investing lu tidak bisa bigger. Tadi hari ini gua cek games gua memang udah bigger 100% ya, saham games ya. Ada nggak gue semacam prediction? Enggak. Jadi basically jackpot juga buat gue. Tapi gue pertama yang harus tahu metode investasi itu aman dulu deh, amanin resiko dulu sekecil mungkin. Aman ya kan, gue beli di 6.200 sampai 6.300, gue lupa lah pokoknya. Di rank segitu gue waktu itu memang beli, itu memang investasi aja ngarapin dividen, dan gue nggak mengharap juga dia ke sini gitu. Basically. Ya ternyata setelah bagi dividen, ya gue pikir bakal roboh ke goceng, ya malah dia terus naik. Nah, tetap gue ingetin ya, di games ini lo tetap harus waras ya John ya. Gue sendiri belum ngitung lagi harga warasnya berapa. Kalau feeling gue kemungkinan ini ada yang jaga John. Gue nggak tahu siapa yang jaga ya. Ada yang jagain harganya. Kayaknya sih konglomerat John. Kalau menurut gue. Karena kalau retail retail biasa nggak mungkin dia jagain. Kalau menurut gue. Jadi saham ini gue tetap bilang lu tetap utamakan kewarasan ya John ya. Jangan karena lu FOMO lu ambil di pucuk gitu. Meskipun ya bagi dividen oke. Tapi setahu gue batu bara itu cenderung retail nggak terlalu berani ngehajar kapital kecuali ownernya. Itu terjadi dulu di Bian ya. Ya. Nah, apakah ini karena pemiliknya juga DSS, apakah mau dijadikan sama seperti DSSA nggak tahu ya. Tapi memang gue perhatikan ada yang jagain ya. Gue curiga bukan retail yang jagain, yang jagain harga di sini tuh. Abis naik kan dijagain. Ini kelihatan dijagain, John, jagain pakai duit. Berarti duitnya banyak orang ini yang jagain, nggak tahu siapa, pasti duitnya banyak. Terus sekarang keangkat lagi sampai arah. So, gue tetap bilang utamakan kewarasan ya, John ya, jangan FOMO gitu. Gue tetap bilang ya. Nah ya, jadi intinya gini, bukan berarti lo fokus kalau lo di dividen lo nggak bisa dapat kapital. Udah John, jangan jangan habiskan perdebatan gitu loh. Ya, di situ lo akan capek-capekin, udah gede masih aja terus-menerus digiring untuk mempercayai hal-hal begitu. Gitu. Kalau lo bisa dapat dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Selalu tanya begitu, John. Ya. Jadi untuk games ya hati-hati ya gitu ya, dalam arti eh buat yang mau belum belum punya gitu ya, kemungkinan takutnya lu FOMO-an gitu ya. Tapi gua nggak tahu apakah bakal naik lagi mau dijadikan DSS. Nah, DSS ini kan sama games ini punya grup Sinarmas ya.
Ya mungkin ada yang nanya John, kenapa DSSA nggak bagi dividen tapi gamesnya bagi ya? Gua pribadi nggak begitu tahu dalemannya. Tapi kan katanya grup Sinarmas itu kan anaknya banyak gitu ya. Maaf ya, bukannya mau apa-apa, maksud gua istrinya katanya banyak juga gitu ya, sehingga mungkin apakah ada semacam deal-deal ya, anak yang ini pegang perusahaan yang ini. Jadi meskipun sama-sama Sinarmas mungkin aja gayanya beda ya. Tapi gua nggak tahu juga gitu, nggak tahu juga. Jadi gua tetap tetap gue bilang amankan investasi lu dengan diversifikasi ya, tetap ya. Gue tetap bilang sehingga kalau satu emiten kenapa-napa nanti ketutup sama dividen emiten lainnya gitu loh, sehingga psikologi lu tetap terjaga, itu yang selalu gue bilang. Nah sekarang gue pengen bahas BRI ya, bukan karena oke, bukan karena gue lagi pengen bahas-bahas banget mau ngepem, nggak begitu maksud gue. Ada berita lucu gitu di BRI ya, tadi gue lihat di komen juga. Jadi gue lucu mau ngebahas ya, di mana ini mau ditebar pir John, udah dibidik nih ya, jadi udah dibidik. Ingat ya John, dari Big Bang yang belum sampai ATH nih BRI doang. BNI udah deket-deket lah, Mandiri udah, BC udah, tinggal ini doang nih. Dia ATH-nya masih jauh soalnya kan kalau gua nggak salah kemarin sempat 6.400 nggak sih? Masih ada berapa persen kalau tembus 6.400 nih? Masih bisa 23% lagi John. Ya, untuk BRI nih. Nah, ini jadi makanan empuk ya. Eh tadi ada postingan ya. Ya, pokoknya ini dari salah satu forum saham lah ya. Gua blur-blur semuanya. Tapi lo pasti tahu lah ya. Ini gue juga cuma ngopi doang ya, kopi aja dari meme-meme di situ ya. Lihat cara ngasih judulnya gini, lo perhatiin ya. Gini John, oke gue tetap bilang sama lo kalau lo tidak mau belajar, perbanyak ilmu pengetahuan lo di dunia saham gitu ya. Nggak mau belajar gitu dan terus menerus kaku gitu ya. Lo akan kesulitan bedain mana berita bener, mana berita bener, mana yang setengah bener, mana yang kayaknya bener gitu loh. Mana yang beneran bener, nah, susah tuh. Ya, nah, ini contoh judul berita ini kasih gede-gede nih. BBRI Juli 2024 ya, laba bersih turun 50%. Wih, ya enggak. MOM, Manoman ya, dari per bulan. Wih, ini setengah aja dikasih gede-gede. Kenapa? Mungkin benar ya. Tapi cara menyajikannya itu arahnya ke arah fear gitu. Karena mungkin yang bikin berita tahu orang Indo ini banyak kan sukanya baca judul doang gitu kan. Woi, laba bersih minus, woi kalau udah minus 50% kan berarti panik dong ya. Woi, berarti kita harus panik dong. Iya. COC membengkak ya, kredit ya membengkak ya. Nah, berita baru nih. Ya, ya. Nah, woi kalau kita baca, wah Bank Rakyat Indonesia mencatatkan laba bersih Bank Only ya. Ini dia sengaja bikin ribet-ribet karena tahu orang Indonesia kebanyakan nggak bisa analisa. Dikasih ribet-ribet. Maksudnya apa? Nggak bingung orang kebanyakan gitu loh. Mencatatkan Bank Only sebesar 3,2 triliun rupiah ya, secara bulanan menurun 50% ya. Secara tahunan menurun 31% Bank Only ya. Tapi Bank Only kebanyakan orang nggak baca Bank Only apaan gitu kan, bingung kita kan. Ya. Pada Juli 2024, hasil ini membuat laba bersih selama bulan 7 naik tipis menjadi 31 triliun ya, atau 1,8% YoY year over year. Ya, secara umum hasil tersebut didorong oleh PPOP ya, segala macam bla 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 ya. Terus ditambah lagi, wah kredit cost yang membengkak ya enggak, ditambah gede-gede ya. Oke. Nah, ini penjelasannya gimana John ya? Gini, BBRI itu dia punya anak usaha yang labanya gede-gede John. Contoh kayak Pegadaian sama PMP ya kalau gua nggak salah. Sama anak perusahaan lainnya lah semua. Nah, itu baru digabungin laporan keuangannya di setiap laporan keuangan kuartalan konsolidasinya. Sehingga laporan bulan Juli, laporan keuangan yang dari anak perusahaannya nggak digabung, John. Jadi kelihatan turun. Padahal enggak gitu loh ya. Betul. Jadi ini yang bikin berita salah nggak? Enggak. Enggak. Enggak salah. Yang bikin berita nih nggak salah. Ya.
Jadi dia tidak bakal bisa disalahkan, nggak bisa. Karena dia bikin berita benar-benar turun secara bulanan 50%. Karena laba kayak Pegadaian dan PNP belum nggak dihitung. Ngerti ya John, dihitungnya nanti pas bulan Juli ya bulan September ya. Iya baru dihitung bareng. Ya, jadi ini salah nggak? Nggak salah. Tapi sengaja kalau menurut gua dibikin begini ya, you know lah. Ya udah gede, gini loh John, udah gede lu di bursa gitu kan. Udah gede masih aja gitu. Didongo-dongoin istilahnya gitu. Nah, wah ini nggak bisa nggak bikin berita gini mancing orang Carlos? Bisa John, berkali-kali. Bisa hanya dengan modal headline gede-gede gini bisa bikin orang cut loss, bisa. Wah, COC membengkak ya. Jadi gue tetap ingatkan BRI secara Juli laba bersih tahunan itu naik. Ya naik 1,8% atau 2% ya sekitar gitu. Jadi naik ya John, bukan turun nih. Bukan turun. Secara tahunan naik. Ya. Ya kalau mau diakal-akalin gini ya memang bisa aja lu bilang cara itu turun. Tapi basically laba BRI itu naik. Ya. Nah, terus kalau credit of course membengkak itu gimana penjelasannya? Iya, wajar kenapa sekarang labanya marginnya tipis ya karena suku bunga kan gede. Nah, sekarang kan suku bunga udah mau turun nih dari The Fed ya otomatis nanti margin laba BRI jadi makin lebar ya enggak? Betul nggak? Jadi makin gede labanya setelah suku bunga turun. Nah, demikian juga katanya NPL-nya tinggi. Ya itu lagi dengan suku bunga turun maka nanti orang jadi banyak duit, dia bakal belanja banyak UMKM. UMKM jadi banyak duit bisa bayar cicilan ke Bank BRI sehingga NPL menurun dan otomatis ya labanya Bank BRI jadi lebih banyak. Otomatis juga kalau suku bunga turun nanti banyak orang yang ngajuin pinjaman ke Bank BRI karena bunga jauh lebih rendah ya. Makin cuan lagi Bank BRI ya. Jadi hal-hal seperti kayak ini tuh nanti bakal terpecahkan ketika nanti The Fed sudah selesai turunin suku bunga gitu. Yang sebentar lagi ya. Ya, jadi yang bikin nih berita sebenarnya ya benar sih, benar semua isinya benar. Cuman cara menyajikannya kita ya you know lah. Lu tahu lah cara menyajikan seperti ini tuh tujuannya ya gua nggak mau bilang ya lu udah gede lah masa nggak tahu apa yang gua mau ya. Nah gitu John ya jangan sampai kita udah gede di bursa gitu kan masih terus-menerus dikibulin gitu. Ya itu tadi juga diajak perdebatan ya. Dividen sama capital gain mana nih yang lebih bagus diajak perdebatan. Lu disuruh pilih salah satu ini apa ini ya enggak begitu John, lo harus fleksibel di bursa. Kalau lu bisa dapat dua-duanya kenapa harus salah satu? Udah kayak mau masuk sekte aja lo. Lo tau nggak kalau pengikut sekte cara cuci otaknya kan dia selalu kasih dua pilihan. Ya misalnya kalau ini cara brainwash-nya ya ini makanya gue kasih tahu kalau lu terus menerus lu gampang banget kayak di brainwash gitu loh. Ya misalnya wah lu pilih Tuhan apa negara gitu. Kalau lu pilih negara lu berarti membenci Tuhan. Kalau lu pilih Tuhan lu membenci negara. Lu harus pilih salah ini biasa yang suka ngasih gini tuh cuci otak modal sekte. Padahal bisa nggak lu mengabdi kepada negara dan pada Tuhan? Bisa, dua-duanya bisa. Sama juga kalau sekte. Lu mau ikut Tuhan apa ikut orang tua? Kalau lu pilih orang tua, lu berarti membenci Tuhan. Kalau lu membenci Tuhan, kalau lu ikut orang tua, lu berarti membenci Tuhan. Kalau lu mau ikut Tuhan, lu harus benci orang tua. Lu harus tinggalkan orang tua lu. Ini cuci otak model sekte, John. Ya. Padahal bisa nggak lu berbakti pada orang tua dan sampai pada Tuhan? Bisa. Ya, tapi karena orang gampang cuci otak kan, oh iya juga ya, iya juga ya. Oh berarti gue harus, kalau gue mau sayang Tuhan, berarti gue harus tinggalin negara gue, harus benci negara gue dan harus benci orang tua gue. Oh iya juga ya. Akhirnya pilih salah satu. Nah gitu juga John, demikian juga penganut sekte lo pilih salah satu, dividen atau capital gain itu kan cuci otak ala sekte John. Oh iya juga ya capital gain lebih menjanjikan ya. Oh berarti benar kita nggak usah ada di perusahaan berdividen ya. Enggak, padahal lo bisa dua-duanya. Kalau lo bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Nah itu aja sih. Udah gede lah John. Masa lo masih gampang ketipu kayak orang ketipu masuk sekte sih? Ya, gua rasa gitu aja Jen ya untuk hari ini ya. Jadi gue bahas games dan BBRI ya. Tetap gue bilang kewarasan tetap yang utama, hati-hati investasi
Yang pertama adalah amankan dulu resiko ya. Yang jelas resiko masalah beggar tuh belakangan. Masalah lo beggar itu belakangan gitu ya. Ya oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data gak bisa